Soal Pendidikan Pancasila, Kelas 6, Semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 1, Belajar Pancasila, dengan menyenangkan. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat mengenali dan memahami nilai-nilai Pancasila yang relevan dalam konteks nasional Indonesia, seperti persatuan dan gotong royong. Soal nomor 1. Menghayati sila Pancasila ini akan menjaga kesanggupan kita untuk bergotong royong demi kebaikan bersama. Adalah ungkapan yang terkait dengan sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi sila Pancasila yang mencerminkan sikap jujur, disiplin, dan mau membantu orang lain dengan ikhlas. Karena keyakinan bahwa Tuhan akan membalas semua kebaikan. Soal nomor 2. Bersikap jujur, disiplin, dan mau membantu orang lain dengan ikhlas. Karena keyakinan bahwa Tuhan akan membalas semua kebaikan. Mencerminkan penghayatan sila apa? Apakah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau D. Ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat memahami tentang konsep bahwa sila-sila dalam Pancasila saling meneguhkan satu dengan yang lain sebagai kesatuan yang utuh. Soal nomor 3. Sila-sila dalam Pancasila saling meneguhkan satu dengan yang lain karena apa? Apakah A. Hal yang tidak bisa berdiri sendiri, B. Sebagai satu kesatuan yang utuh, C. Tanpa ada hubungan yang erat, atau D. Secara terpisah dalam konteks sosial. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat mengaitkan sikap membeli barang lokal dengan salah satu sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 4. Mengutamakan membeli barang-barang buatan dalam negeri atau dari daerah sendiri, akan meningkatkan pemerataan ekonomi. Sikap ini selaras dengan sila Pancasila yang mana? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila keempat,
Seperti merasa paling benar dan memaksakan pendapat. Soal nomor 5. Merasa diri paling benar, dan memaksakan pendapat, bertentangan dengan sila keberapa? Apakah A. Keempat Pancasila, B. Pertama Pancasila, C. Sila ketiga Pancasila, atau D. Sila kelima Pancasila? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat memahami kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 6. Salah satu kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan apa? Apakah A. Menegakkan hukum yang adil dan transparan, B. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mempertahankan kedaulatan negara, atau D. Meningkatkan keberagaman budaya? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat menghubungkan penghayatan terhadap sila persatuan Indonesia dengan peningkatan integritas bangsa dengan tepat. Soal nomor 7. Bagaimana penghayatan terhadap sila persatuan Indonesia dapat menguatkan integritas bangsa? Apakah A. Dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, B. Dengan menerapkan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, C. Dengan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, D. Dengan mengembangkan budaya gotong royong di lingkungan sekitar? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memahami bagaimana sila ketuhanan yang Maha Esa dapat mempengaruhi aspek-aspek moralitas individu dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 8. Bagaimana pengaruh sila ketuhanan yang Maha Esa terhadap pengembangan moralitas individu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah A. Mendorong penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal, B. Mengajarkan pentingnya kemandirian dalam menghadapi tantangan, C. Membentuk kesadaran akan keterbatasan manusia dan ketergantungan pada Tuhan, atau D. Mempromosikan keadilan dalam pembagian sumber daya alam? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat memahami makna dan pentingnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam memajukan suatu bangsa secara sosial dan ekonomi. Soal nomor 9. Mengapa sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan penting dalam pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa? Apakah karena mengajarkan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan, B. Karena menjamin setiap warga negara mendapatkan hak-hak dasar secara adil, C. Karena mengembangkan kemampuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, atau D. Karena mewujudkan keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa? Jawabannya yang B.
Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat menentukan ungkapan bergotong royong demi kebaikan bersama terkait dengan nilai atau konsep apa dalam Pancasila. Soal nomor 10. Ungkapan menghayati sila Pancasila ini akan menjaga kesanggupan kita untuk bergotong royong demi kebaikan bersama terkait dengan sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai seperti jujur, disiplin, dan sikap membantu dengan ikhlas yang terkait dengan salah satu sila Pancasila. Soal nomor 11. Sikap jujur, disiplin, dan membantu orang lain dengan ikhlas karena keyakinan akan balasan dari Tuhan mencerminkan penghayatan sila apa? Apakah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau D. Ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara sila-sila Pancasila dan bagaimana saling memperkuat satu sama lain. Soal nomor 12. Sila-sila dalam Pancasila saling menguatkan satu sama lain karena apa? Apakah A. Merupakan hal yang tidak bisa berdiri sendiri, B. Merupakan kesatuan yang utuh, C. Tidak ada hubungan yang erat di antara mereka, atau D. Terpisah dalam konteks sosial. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat menghubungkan sikap ekonomi yang memprioritaskan barang lokal dengan nilai atau sila Pancasila yang relevan. Soal nomor 13. Mengutamakan pembelian barang-barang buatan dalam negeri atau dari daerah sendiri untuk meningkatkan pemerataan ekonomi sesuai dengan sila Pancasila yang mana? A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku atau sikap yang bertentangan dengan salah satu sila Pancasila. Soal nomor 14. Memaksakan pendapat dan merasa paling benar bertentangan dengan sila keberapa? Apakah A. Keempat Pancasila, B. Pertama Pancasila, C. Ketiga Pancasila, atau D. Kelima Pancasila. Jawabannya yang A.
Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat mengidentifikasi tindakan konkret yang mendukung atau menerapkan prinsip keadilan sosial dalam konteks Pancasila. Soal nomor 15. Salah satu kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan apa? Apakah A. Menegakkan hukum yang adil dan transparan, B. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mempertahankan kedaulatan negara, atau D. Meningkatkan keberagaman budaya. Jawabannya yang A. Soal uraian. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat mengaitkan nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa dengan praktik kasih sayang terhadap sesama manusia. Seseorang yang menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kesehariannya pasti memiliki kasih sayang pada sesama manusia. Uraikan penjelasan kalian terkait pernyataan tersebut. Soal nomor 16. Seseorang yang menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa cenderung memiliki kesadaran akan hubungan vertikalnya dengan Tuhan, namun juga kesadaran akan hubungan horizontalnya dengan sesama manusia. Keyakinan dalam Tuhan seringkali mendorong individu untuk menghargai kehidupan dan menciptakan kedamaian dalam interaksi dengan sesama. Ini berarti mereka cenderung memiliki kasih sayang dan empati terhadap orang lain, karena mereka memandang setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang bernilai. Dengan demikian, kesadaran akan sila ini membawa dampak positif dalam memperkuat hubungan sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat menjelaskan konsep pengamalan Pancasila dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan seseorang yang mencerminkan pengamalan Pancasila, bila dilakukan secara terus-menerus, dapat menginspirasi orang lain dan masyarakat sekitar untuk melakukan hal yang sama. Uraikan penjelasan kalian terkait pernyataan tersebut. Soal nomor 17. Tindakan yang mencerminkan pengamalan Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan, jika dilakukan secara konsisten, dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi orang lain. Ketika seseorang secara konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak hanya menunjukkan integritas pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih baik. Contoh positif ini bisa menginspirasi orang lain di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, membentuk budaya saling menghormati, bahu-membahu, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan sedih dalam cerita yang diberikan, tentang konsep kerjasama, komitmen, dan penyelesaian konflik dalam konteks keputusan individu, yang berdampak pada hubungan sosial. Soal nomor 18. Sedi tidak mau ke rumah PJ karena di sana ada anjing. Bonar mengingatkan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan anjingnya, tetapi dengan PJ. Sedi menerima pendapat Bonar, sehingga mau melanjutkan perjalanan.
Menurut kalian, mengapa Sedi setuju dengan pendapat Bonar? Sedi setuju dengan pendapat Bonar, karena ia menerima bahwa bekerja sama dengan PJ adalah prioritas utama dalam situasi tersebut. Meskipun Sedi memiliki ketakutan terhadap anjing, dia menghargai argumentasi bahwa fokus utama adalah kerja sama dengan PJ, bukan pertimbangan pribadi terkait anjing. Hal ini menunjukkan bahwa Sedi dapat mengesampingkan kekhawatiran pribadinya demi tujuan yang lebih besar, yaitu menyelesaikan kerjasama dengan PJ. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat menjelaskan, bagaimana keputusan Sedi mencerminkan nilai-nilai Pancasila, atau sikap kepemimpinan yang bertanggung jawab. Soal nomor 19. Sedi memutuskan berbalik kembali menuju rumah PJ bersama teman-temannya. Artinya, menurut Sedi, ada hal yang lebih penting daripada perasaannya sendiri. Menurut kalian, hal penting apakah itu? Hal penting yang Sedi anggap lebih penting dari perasaannya sendiri adalah keterlibatan dalam kerjasama dengan PJ dan teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa Sedi mengutamakan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesetiaan terhadap komitmen, dan menghormati hubungan sosial yang telah dibangun. Sedi memilih untuk memprioritaskan kewajiban dan komitmen terhadap orang lain, daripada keinginan pribadi atau kenyamanan sendiri. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang inklusif dan efektif. Soal nomor 20. Belajar dari pengalaman Sedi, sikap seperti apa yang dibutuhkan, agar kita mampu bergotong royong dengan semua orang, dari berbagai latar belakang. Untuk mampu bergotong royong dengan semua orang dari berbagai latar belakang, sikap yang dibutuhkan adalah sikap inklusif, menghormati perbedaan, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini meliputi kesediaan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain, berbagi pengetahuan dan keterampilan, serta memberikan dukungan dalam memecahkan masalah bersama. Sikap saling percaya, komunikasi yang terbuka, serta menghargai kontribusi setiap individu, juga sangat penting dalam membangun kolaborasi yang efektif dan harmonis. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.